Selamat sore pemirsa Pojok Terampil dimanapun berada. Senang sekali saya Chef Robani kembali hadir. Tentunya dengan orang-orang kreatif dan inovatif dari Kota Pekalongan dan sekitarnya. Untuk episode kali ini, saya akan memperkenalkan kerajinan tangan yang berbahan dasar pohon bulung. Ya, pohon bulung. Pohon sejenis palem yang sering kita jumpai di sekitaran tepian sungai. Siapa sangka, pohon tersebut dapat kita manfaatkan mulai dari daunnya hingga pelapah pohonnya. Di daerah Siwatu, Kecamatan Wonotunggal inilah terdapat salah satu pengrajin pembuatan eblek atau tempat penjemuran kerupuk dan pembuatan welit atau atap tradisional yang semuanya berbahan dasar dari pohon bulung. Jadi untuk dari eblek sendiri Pak, nantinya untuk prosesnya itu diapain aja sih Pak? Dari awalnya yang tadi kan kita udah lihat-lihat di tepi sungai, kita ambil untuk bulungnya sendiri. Tahap pertama diapain dulu nih Pak? Tahap pertama dibabat. Kalau dulu ya. Iya, kalau udah dibabat, itu dibawa pulang. Lah bawa pulang itu dikerjain orang-orang. Oke. Untuk selanjutnya kita potong pelapah pohon bulung dan kita ambil kulitnya saja. Kemudian kita potong dengan panjang 40 cm dan lebar kurang lebih 4 cm. Ini biasanya diapain lagi setelah ini Pak? Setelah ini kan udah dipotong. Udah dipotong kan dianyam. Sudah dianyam, itu dijemur, udah selesai jemur, itulah dibikin digapit namanya. Digapit pakai nanti bambu Pak ya? Iya, pakai bambu. Boleh Pak kita bantuin Bapaknya ya untuk motong-motong itunya dulu Pak? Iya, saya. Oke, nggih. Mungkin Pak Rahman bisa contohkan Pak. Ini segini tuh biasanya berapa bulung Pak yang diambil Pak? Ya kalau sehari itu nyampe 200-an bulung yang diambil. Ya enggak sampai nyampe 200 ebleknya. Iya, okay. 200 eblek. Nah, dari 200 eblek itu sendiri dibutuhkan berapa bulung Pak? Ya sekitar 30 bulung. Oke. Jadi kita potong-potong dulu. Iya. Untuk teksturnya sendiri gimana sih Pak? Keras Pak ya ini Pak ya? Iya. Hampir mirip kayak apa? Kulit bambu Pak ya? Iya mirip, cuman ini kan ada minyaknya. Ini kalau kering, bulungnya sendiri mengandung minyak gitu ya? Nanti kalau dipakai itu kerupuk, nanti kalau di gini brol. Jadi nggak usah ngelotok di gini. Jadi langsung lepas ya untuk kerupuknya itu ya? Langsung lepas. Untuk proses jemurnya sendiri kira-kira berapa hari Pak? Jemurnya kalau gini sehari kering ya. Okay. Ya pemirsa, setelah tadi kita potong-potong untuk dari kulit bulungnya itu sendiri, untuk proses selanjutnya yaitu kita mulai proses anyaman Pak ya? Iya. Kita nanti akan menganyam dari kulit-kulit tadi, dijadikan dari beberapa kulit untuk dijadikan satu menjadi sebuah anyaman gitu Pak ya? Iya. Oke. Untuk biasanya yang nganyam berapa orang Pak sehari itu Pak? Ya Pak Rahman mempekerjakan berapa karyawan sih Pak untuk di anyaman sendiri itu Pak? 2 orang. 2 orang. Ya. Ini
bingkainya berarti ya diambil, kita ambil satu-satu apa tiga? Iya. 3 kulit. Iya. Ya, ada yang 3, ada yang 4. Berarti tergantung dari ukurannya Pak ya? Ukurannya. Kalau bolongannya ya segini aja. Untuk lubangnya kira-kira 1 cm lah ya, kira-kira 1 cm. Oke. Untuk caranya berarti sama ya kayak anyaman biasanya ya, masukin keluar, masukin keluar gitu ya. Oke. Ini udah segini ukuran 40 cm nih? Iya, 40 cm. Ya Pak Rahman, mungkin saya tak coba untuk cara gimana nganyamnya Pak ya sama ibu-ibu yang di sebelah Pak ya. Iya. Ya pemirsa, boleh kita nanti coba untuk cara nganyamnya itu sendiri. Iya. Tunggu ya dari awal. Oke Bu. Ini kan tadi dari kulitnya yang udah kita potong-potong tadi ya. Nah, setelah kita anyam, nanti selanjutnya untuk proses berikutnya, yaitu kita nanti akan pasang untuk bingkainya. Dan bingkainya itu nanti menurut Pak Rahman terbuat dari bambu. Nah, seperti apa sih untuk cara proses pemasangan dari bingkainya itu sendiri? Ikuti kita terus ya, jangan kemana-mana. Selanjutnya kita siapin bambu dan kita potong dengan panjang kurang lebih 42 cm dan lebar 3 cm, yang nantinya bambu tersebut akan kita gunakan sebagai bingkai dari eblek tadi. Ya bisa, terima kasih masih setia bersama kami. Untuk selanjutnya proses berikutnya yaitu kita akan melihat gimana sih caranya untuk pemasangan bingkai dari ebleknya itu sendiri. Nah, di sini depan kita ini ada ibu-ibu yang sedang menghaluskan dari bambunya itu sendiri Pak ya? Iya. Untuk bambunya kita potong berapa senti Pak kira-kira Pak untuk bingkai dari ebleknya itu sendiri? Ini kalau ininya itu 40. Oh sama ya, tetap sama kayak? Enggak, 40 lebih 2 cm. Oh, 40. Jadi kita kasih lebih 2 cm gitu Pak ya, 1 sampai 2 cm untuk di bingkainya. Iya. Biasanya satu bambu segini. Iya. Kita potong berapa Pak? Jadi berapa untuk lebarnya itu? Kalau bambu gitu sekitar, kalau yang satu itu jadinya ya hampir kalau ini bagi 4 ya? Iya, bagi 4. Oh, jadi 4. Tapi sekitar untuk lebarnya sekitar 2 sampai 3 cm ya? Iya. Sendiri. Iya. Oke. Nah, kenapa sih Pak harus dihalusin kayak gini Pak? Nah, biar rajin. Biar rajin. Karena mungkin ya tajam juga Pak ya? Iya. Iya. Nah, kalau apa namanya? Kalau nggak dihalusin dulu kan nanti bisa tajam, kena tangan. Kena gitu tangan ya. Nah, setelah dihalusin kayak gini, nanti untuk proses pasangnya sendiri di mana nih Pak? Masang untuk digabungin antara bambunya ini sama bulungnya tadi Pak? Ya itu situ ada orang bikin nano ya. Di sebelah sana ya? Iya. Boleh Pak, nanti kita kesana langsung aja Pak? Iya, iya, iya. Ya Pak Rahman, dari bambu yang udah kita halusin tadi Pak ya di sebelah sana. Selanjutnya kan untuk proses di sini, yaitu kita memasang untuk bingkainya Pak ya. Iya. Berarti bingkainya sendiri gimana Pak ini Pak pasangnya Pak? Pasangnya ya gini, ini pakunya 8. Ini ada 8. Iya, pakunya ada 8. Nah, ini kalau sudah nganu kan
dijemur lagi. Oke, bambunya bolak-balik Pak ya? Ya, bolak-balik. Sehari bisa bikin berapa sih Pak kayak gini Pak? Ya sekitar orang satu itu yang sekitar 200 eblek. Iya. Kesulitan nggak sih Pak untuk cari kayak pohon bulungnya sendiri di Desa Siwatu ini sendiri, untuk bulungnya banyak Pak? Banyak bulungnya, ya masih banyak. Nah, setelah ini kan berarti kita pasang kayak gini, nanti habis ini kita Jemur. untuk proses terakhir berarti jemur Pak ya? Ya, kalau udah kering, lah itu dikirim ngedemak gajahan. Oke, boleh Pak ya, nanti langsung. Ini kan kita lihat dulu nih ya, untuk proses pemasangan bingkainya seperti apa. Nanti setelah ini kita bareng-bareng kita jemur Pak ya. Jemurnya di mana biasanya Pak Rahman? Di situ. Oh, di dekat sini sendiri ya. Oke, kita lihat dulu lah ibunya ini. Ya. Berarti ini dipasin dulu Bu ya, antara dua ini. Terus untuk makunya di sebelah mana Bu? Tengah dulu. Ini menggunakan paku ukuran berapa senti nih Bu? Sekitar 3 cm Bu ya, sampai tembus Bu. Oke, di situ. Yang sebelah sini. Tengah lagi Bu. Oh, berarti untuk yang ujung sini dimasukin ke dalam. Yang ini pakunya pinggir. Paku yang ujung sini ya. Setelah jadi semua, proses selanjutnya ialah penjemuran. Pada proses penjemuran ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 kali 24 jam di bawah terik matahari langsung ya, yang tujuannya untuk mengeluarkan minyak yang ada di dalam kulit pelepah bulung tadi, sehingga saat digunakan untuk menjemur kerupuk mudah untuk dilepas. Jadi emang kalau yang udah kering, yang udah siap dikirim itu warnanya lebih coklatnya lebih pekat gitu ya? Iya, terus ada mengandung minyaknya. Keluar minyaknya gitu? Ya enggak, ini kan kalau yang udah kering kan ini mengandung minyaknya. Iya. Gitu ya. Kalau digeblek itu. Nantinya setelah kita buat untuk jemur kerupuk, untuk lepasnya itu mudah gitu Pak ya? Iya, mudah. Ya Pak Rahman, kita kan untuk tadi kan udah buat untuk di pohonnya nih Pak ya? Ya. Pohon dari bulungnya sendiri. Kan dari pohon bulung itu sendiri kan terdiri dari pohon dan daunnya nih Pak. Iya. Nah, katanya Pak Rahman juga selain bikin eblek juga bikin welit Pak ya? Iya lah, ini pelapahnya itu jadinya ini, eblek. Daunnya itu jadinya welit. Atap buat atap rumah. Atap rumah. Oke. Nah, biasanya di rumah setelah ini kita akan buat welit. Welit itu biasanya kita temui di daerah pedesaan yang menggunakan rumah-rumah tradisional. Nah, seperti apa, penasaran kan? Ikuti kita terus ya, jangan kemana-mana. Perjumpaan kita tidak sampai di sini, masih ada satu kerajinan lagi yang akan kita perlihatkan.
Ya, kerajinan yang satu ini yaitu kerajinan welit atau atap tradisional. Biasanya untuk welit saat ini sering kita jumpai di kafe-kafe dengan konsep tradisional ataupun rumah-rumah yang ada di daerah pedesaan. Rupanya tidak mudah Mirsa untuk membuat kerajinan welit. Kita perlu siapin daun pohon bulung dan bambu. Kemudian kita potong terlebih dahulu bambunya dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 2 cm. Yang nantinya bambu tersebut akan kita gunakan untuk tulang dari welitnya itu. Untuk panjangnya ini 2 meter ya? Iya, 2 meter. Dan ini yang digunakan daun-daunnya yang seperti apa sih Pak? Apa semua daunnya bisa digunakan dari pohon bulung itu sendiri? Yo, yang besar, yang besar. Oke, yang besar yang seperti apa sih Pak? Ya ini. Ya ini. Oke, yang segini ya? Ya. Oke. Kalau yang kecil itu buat jeroan. Yang kecil nanti buat apa? Buat dalemannya ya? Oke. Nah, gini. Nah, untuk proses pembuatan welit sendiri Pak, seperti apa sih Pak? Untuk tahapan pertamanya, yang awal. Kita kan setelah tadi kita ambil dari sungai, untuk pohonnya kita bawa ke sini, terus daunnya kita pisahin juga untuk bikin welit. Proses yang pertama diapain dulu nih Pak? Iya, lagi tuh. Oh, jadi dilipat dua ini. Tetap menggunakan bambu Pak ya untuk tangannya Pak ya? Bambu buat ototnya bambu, terus menggunakan bambu. Terus talinya gini pakai bambu juga. Untuk jahitnya juga pakai bambu. Selanjutnya kita lipat menjadi 2 dengan meletakkan ujung yang bagian atas lebih panjang. Nah, selanjutnya kita tata daun-daun tersebut, kemudian kita jahit. Oh iya, untuk menjahitnya bukan menggunakan alat jahit ataupun benang jahit, melainkan hanya menggunakan bambu yang dibelah kemudian dijadikan untuk benang jahit. Ya Pak Rahman, jadi di tengahnya itu kan menggunakan bambu. Ya. Untuk lebarnya berapa senti itu Pak untuk bambunya Pak? Kira-kira 1 sampai berapa senti itu Pak? Ya kira-kira 2 senti lah. 2 senti ya untuk dalamnya ya. Iya, kira-kira 2 senti. Terus untuk yang jahitnya ini Pak, benangnya ini menggunakan apa ya Pak? Pakai bambu juga. Pakai bambu juga. Ya. Diapain tuh bambunya? Kita potong-potong? Iya, potong, dikupas kulitnya. Iya, kalau setelah dibikin namanya tutus untuk menjahitnya itu namanya tutus ya. Iya. Ya misalnya di rumah, jadi untuk proses menjahit dari welitnya itu sendiri biasanya Pak Rahman menyebutnya tutus gitu Pak. Iya, tutus. Jadi tetap keluar, masuk, terus nanti kembali lagi ke situ ya. Iya. Biasanya untuk lebarnya berapa meter Pak untuk welit sendiri Pak? Lebarnya biasanya? Standarnya sih? Standar. Ini kan kalau panjangnya kan 2 meter nih ya. Iya. Kalau untuk lebarnya biasanya berapa meter? Ya sekitar 1 meter. Setengah ya? Iya, setengah meteran lah. Oke. Iya, setengah meteran. Ya Pak Rahman, biasanya Pak Rahman untuk eblaknya sendiri, terus untuk welit, biasanya Pak Rahman dibanderol berapa sih Pak harganya Pak? Ini kalau berbijinya itu 4.000. Untuk welit ini sendiri ya, per biji harganya Rp4.000. 4.000 ya. Kalau untuk eblaknya sendiri Pak? Ebleknya sendiri itu 1.500. 1.500 per eblek ya? Per biji. Per biji. Nah, bagi mirsa yang ada di rumah yang pengen memiliki hasil kerajinan Pak Rahman, bisa langsung datang di rumahnya yang berada di daerah Siwatu, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Nah, biasanya untuk pembeli itu datangnya dari mana sih Pak? Pembelinya eblek, terus untuk welit, biasanya Pak Rahman pembelinya dari mana aja? Pembelinya itu kirim Demak. Iya. Oke lah, kalau untuk welitnya sendiri biasanya yang beli dari mana? Orang lokal sini Orang aja. sendiri. Iya. Jadi emang sekitaran Kabupaten Batang, Pekalongan gitu, ya, betul. Kalau mungkin ada pengen beli nih Pak, pengen beli welit ataupun ebleknya sendiri, gimana sih Pak caranya Pak? Ini kan nek masalah eblek kan udah ada bakulnya. Ada yang ngambil. Lah kalau ini yo dari manapun datang ke sini gitu ya. Jadi datang langsung ke rumahnya Pak Rahman gitu ya. Oke. Ya Pak Rahman, terima kasih Pak ya. Kita udah diajak tadi belajar bikin eblek, terus kita belajar bikin welit juga. Iya. Nah, nanti mungkin kalau emang Pak Rahman punya inovasi-inovasi lain, kerajinan lain, boleh Pak kita nanti hubungi kami lagi. Iya. Oke. Ya untuk yang ada di rumah, jangan lupa saksikan untuk program Pojok Terampil hanya di Batik TV.